Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kama nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa maulana wa sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan jajarannya, Kepsek dan seluruh guru, baik ikhwah maupun akhwat, kemudian komite sekolah dan para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, sebenarnya saya diundang ini, saya juga merasa orang tua. Karena anak saya ada di sini, jadi tidak apa-apa saya juga menasihati diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas undangannya, Ustaz. Ya, meskipun kami merasa ini berdebar-debar, sebagaimana berdebar-debarnya MC tadi. Ya. Di hadapan para asatidzah, para orang tua dan para guru. Apatah lagi di sini ada istri saya, ya, yang menyaksikan juga. Biasa saya salah tingkah. Baik, mohon izin beberapa waktu ke depan kita mengaplikasikan firman Allah di dalam Al-Quran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena dengan itu akan memberikan manfaat bagi kita semua. Bertolak dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kematian itu datang sementara kalian bertunduk dan patuh, berserah diri, beribadah kepada Allah. Dan juga ayat yang dibaca oleh anak kita tadi dengan suara yang merdu, Masya Allah, dengan bacaan yang luar biasa, alhamdulillah wa hafizahullah, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita bahas pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa juga sebentar memperbanyak doa, ya, karena bertepatan dengan hari Jumat, hari yang mulia, ya. Apatah lagi ini masuk di pertengahan, nih kita berada di tanggal 15 Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2025. Alhamdulillah. Dan di antara yang dianjurkan adalah kita memperbanyak doa. Ya, mudah-mudahan di penghujung acara nanti kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita akan bahas adalah isti'dad li'itbali syahri Ramadan, yaitu mempersiapkan untuk
menyambut bulan Ramadan. Ya. Dan ini adalah tema yang sangat penting untuk kita bahas bersama, karena persiapan ini ya memang sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, apatah lagi melakukan hal-hal yang urgen. Sebagaimana perkataan hikmah mengatakan, man lam yasta'id faqad ista'adda lil fashal. Siapa yang tidak mempersiapkan sesuatu, maka dia telah mempersiapkan kegagalan. Ya. Oleh karena itu kata ulama kita, ya, man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Ya. Oleh karena itu siapa yang mengawali sesuatu dengan semangat yang berkobar-kobar, ya, dari persiapan yang dia lakukan, maka dia akan mengakhirinya dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, yang lebih penting lagi adalah firman Allah di dalam surah At-Tahrim yang mungkin sebagian besar kita sudah menghafalkan, bahkan sering menyampaikan dalam motivasi kita bersama dalam keluarga. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kata ulama tafsir bahwasanya al-khitab ala hadhil ayat lil aba. Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada bapak. Jadi kita ini, ya, meskipun tidak lepas juga dari dorongan ibu-ibu, yang motivasi dari ibu-ibu. Ya. Jadi peranan kita sebagai orang tua untuk, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga diri dan keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini ada bekal yang kita bisa bawa sebentar pulang. Jadi pertama, mari kita menjaga niat kita masing-masing, karena niat kita datang ke sini sebagaimana yang disebutkan MC tadi, ya, man salaka tariqan, ya, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Bulan Sya'ban adalah, meskipun bulan yang tidak disebutkan dalam riwayat termasuk di antara 4 bulan yang mulia, tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus tentang bulan Sya'ban ini. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini termasuk sahabat yang masih muda, tetapi semangatnya untuk belajar tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang senior. Makanya memang di antara pelajaran dari kisah sahabat-sahabat yang mulia, terkhusus Usama bin Zaid ini, pentingnya untuk, ya, memfasilitasi anak-anak kita agar dekat dengan agama Allah, agar lahir generasi-generasi seperti Usama bin Zaid ini. Ya, Allahumma amin. Nah, Usama bin Zaid ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, karena perhatiannya kepada Nabi SAW, ibadahnya kepada Nabi SAW, maka rasa penasarannya pun kemudian muncul dan langsung bertanya kepada Nabi SAW,
Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, sungguh saya memperhatikan engkau ini tidak melakukan puasa penuh di suatu bulan di antara bulan-bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, hada syahr yakfulu an-nasu anhu wa huwa baina Rajab wa Ramadan. Bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana banyak manusia yang lalai. Kenapa manusia bisa lalai itu di bulan Sya'ban? Karena ternyata kata Nabi SAW, bulan ini diapit oleh 2 bulan suci, yang dimana manusia sudah jelas bersemangat gaspol di bulan Rajab dan di bulan Ramadan. Di bulan Rajab kemarin mungkin banyak yang melakukan aktivitas puasa dan ibadah-ibadah yang lain karena memang keutamaannya. Ya. Bulan Rajab. Nah, di bulan Ramadan apa lagi? Ya, motivasi khusus melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, di bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW, yakfuru an-nasu an. Banyak manusia yang lalai. Karena dia terletak antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjawab pertanyaan Usama bin Zaid ini? Maka Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahr turfa'u fihi al-a'mal fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shahid. Dan di bulan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dimana diangkat amalan-amalan kita, amalan-amalan manusia. Dan saya sangat senang Allah mengangkat amalanku ini sementara aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, di antara yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini kata ulama kita adalah memperbanyak melakukan puasa. Ya, memperbanyak melakukan ibadah puasa. Paling minimal kita bisa melaksanakan puasa Senin Kamis atau salah satu di antaranya. Ya, salah satu di antaranya sebagai bentuk mengamalkan hadis Nabi kita SAW agar sebulan penuh di bulan Sya'ban ini kita tidak termasuk dalam kategori yakfuru an-nasu an. Banyak manusia yang lalai. Jangan sampai kita terkategorikan, terklasifikasikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, termasuk orang yang lalai. Nah, salah satu yang dapat mengeluarkan kita dari kategori kelalaian itu kita amalkan. Paling minimal puasa Senin Kamis. Kalau puasa putih mungkin tinggal hari ini tinggal hari ini puasa putih. Somo bayd atau siyamo bayd, puasa putih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara al-isti'dad, persiapan kita. Bagaimana kita kemudian memanfaatkan momen di bulan Sya'ban ini untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah jelas dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pentingnya kita melakukan persiapan ini di bulan Sya'ban karena keutamaan di bulan Ramadan itu sangat besar. Berdasarkan sabda Nabi kita SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Jika sudah masuk malam pertama Ramadan itu, sufilatis syayatin, maka syaitan akan dibelenggu. Wa ghulqati abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Kemudian
neraka dikunci rapat atau ditutup rapat dan tidak ada satupun yang terbuka. Begitu juga surga dibuka lebar dan tidak ada yang tertutup. Wa yunadi munadin minas sama, kemudian ada seruan dari langit, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, sambutlah dengan penuh semangat. Ini kata Nabi SAW. Ya, ketika masuk Ramadan itu ada seruan dari langit. Ya, meskipun kita tidak mendengar ya, tapi Rasulullah telah menyebutkan itu dan kita harus yakin. Kita harus yakin itu. Kita tidak boleh ragu karena yang menyebutkan dan mengatakan itu Rasulullah. Jadi tidak perlu kita mengatakan, kemana ji? Nah, kan anak bitan ya beng, suara dari langit. Iya. Ayo kita imani saja. Kita mengimani. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ma'atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Nah, maka Nabi SAW ya, menginformasikan kepada kita untuk menyambutnya dengan penuh semangat. Aqbil. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang terlanjur tergelimang, ya bergelimang dalam kemaksiatan, keburukan, aksir. Tahan diri dulu. Ya, tahan diri. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Dan di sisi Allah, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, jamaah sekalian. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, walillahi utaqa'u minan nar. Dan sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Wa dzalika kulla lailatin. Dan itu terjadi setiap malamnya. Yaitu terjadi setiap malamnya. Oleh karena itu, melalui hadis ini sehingga kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya setiap malam bulan Ramadan itu adalah malam rahmat, malam pengampunan, kemudian malam dibebaskan dari api neraka. Ya, dibebaskan dari api neraka berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Pentingnya kita melakukan persiapan, dan persiapan yang paling utama adalah puasa. Meskipun tidak ada pembatasan dalam melakukan ya, persiapan ini. Ya. Di antara yang dianjurkan juga adalah salat sunnah, yang sekiranya kita di rumah atau di masjid hanya mencukupkan melakukan salat wajib, maka perlu ditambah lagi sedikit. Ya. Jangan sampai kita termenset dengan sebagian masyarakat sunnah ji. Padahal sunnah itu kan bukan untuk ditinggalkan sebenarnya. Ya, sunnah itu untuk melengkapi kekurangan yang terjadi tatkala kita melaksanakan salat wajib atau amalan wajib. Dia akan menutupi itu. Ya. Dalam hadits qudsi juga Nabi SAW menyebutkan itu. Bahwasanya Allah berfirman, iya, ma taqarraba ilayya 'abdi bin mimma ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada amalan yang seorang hamba mendekatkan diri kepada aku yang paling aku cintai kecuali yang aku wajibkan atasnya. Jadi inilah amalan yang paling Allah cintai. Begitu juga amalan sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan menambahkan dengan sesuatu yang sunnah, bin nawafil, terkecuali aku pasti akan mencintai. Jadi di akhir hadis ini, hadis qudsi ini kata Nabi sallallahu fa idza sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'uidzanna. Jika seorang hambaku sudah terbiasa dengan amalan wajib, amalan sunnah, kemudian dia menengadahkan tangannya kepadaku, la'utiyanna, pasti akan aku kasih dia, akan aku beri dia. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Jadi tolak bala itu sebenarnya kalau amalan wajib dan amalan sunnah.
Karena dengannya kita bisa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir-zikir perlindungan, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi zikir perlindungan ini, apalagi di waktu sore ini, kita dianjurkan banyak mengamalkan zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang. Di antaranya, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratana wa amin ru'atana. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azmatika an nuqtala min tahtina. Ya, ini doa yang tidak pernah saya lepas ini. Ya, tidak pernah saya lepas. Terkhusus di waktu-waktu mustajab. Karena mencakup seluruh kebaikan-kebaikan, perlindungan-perlindungan yang kita inginkan itu sudah ada di dalam doa ini. Yang artinya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dan keafiatan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dan keafiatan pada agamaku, wa dunyana, dan pada duniaku, wa ahlina, dan keluargaku, wa amwalina, dan hartaku. Allahumma astur aurati. Ya Allah, ya, tutupilah auratku, wa amin rawati, dan jagalah kepanikanku. Apalagi ibu-ibu ini suka panik. Nah, ini doa ini cocok ini. Wa amin rawati. Ya, ketakutan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan. Nah, ini doa yang cocok. Wa amin rawati. Jangan jadikan aku yang suka panik, sedikit-sedikit kaget, panik. Ya. Ini wa amin rawati. Allahumma khfat min baini aidi wa min khalfi wa yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku. Ya. Cuma kalau kita mau juga masukkan keluarga kita, Allahumma khfatna min baini aidina. Allahumma khfat min baini aidina. Ya Allah, jagalah kami dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dari arah atas dan dari arah bawah yang bisa membinasakan kami. Ya. Apatah lagi nih, ya, semakin mendekati Ramadan, semakin kita berdoa dengan doa ini agar kita berkeluarga, sekeluarga ini bisa merasakan, ya, bulan Ramadan, ya, sahur bersama, ya, berpuasa bersama, sholat bersama, tadarrus bersama, buka puasa bersama. Allah memberikan penjagaan kepada kita agar Allah menjaga diri kita, suami kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya ada dalam doa ini. Ya, belum lagi istighfar. Ya, ini yang paling dianjurkan untuk mensucikan jiwa kita ini. Ya. Banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Kalau di doa zikir pagi dan petang juga dianjurkan itu 100 kali di pagi hari dan di petang hari. Tapi kalau sayyidul istighfar cuma 1 kali saja. Sayyidul istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ya, di mana saja kita bisa mengamalkan itu. Di jalan, di kendaraan. Istighfar. Ini saya sering diingatkan itu sama istri kalau di mobil. Sudah pakai zikir petang. Jadi harus saling mengingatkan memang. Harus saling mengingatkan. Apalagi dia sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata' wa a'udzu bika min syarri ma sana' wa abu'u laka bi ni'matika allati 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau kita sudah sering mengamalkan ini, bukan lagi yang kita mengingat, tapi zikir itu yang kadang saya belum ini, karena kita sudah terbiasa. Nah, istighfar ini penting karena ini terkait hati kita, jiwa kita. Kata ulama kita, "Ighsil qalbaka bil istighfar."
cucilah hati kalian. Jadi semuanya apa yang kita miliki itu butuh dicuci. Pakaian butuh dicuci, celana butuh dicuci, motor butuh dicuci, mobil butuh dicuci. Dan jangan lupakan, dalam organ tubuh kita ini ada juga yang perlu untuk kita senantiasa perhatikan, untuk kita cuci, bersihkan. Apa itu? Hati. Hati kita ini. Oleh karena itu kata ulama kita, igsil qalbaka bil istighfar. Cucilah hati kalian itu dengan istighfar. Penampilan itu penting, tetapi jangan sampai kita melupakan ini. Keadaan hati kita, jiwa kita. Karena inilah yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipanggil. Akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ancaman kalau kita tidak mau bertobat, beristighfar kepada Allah. Allah berfirman, "Aman lam yatubu fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak bertobat kepada Allah, maka itulah sebenarnya orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bertobat karena merasa diri, tidak ada jasa salahku, tidak ada jasa dosaku, perkataanmu saja itu sudah menunjukkan kesombongan. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Sementara kita begitu berani mengatakan, tidak ada jasa salahku, tidak ada jasa dosaku. Pasti ada kesalahan, dosa yang dilakukan oleh lisan kita, tangan kita, perbuatan kita, pasti ada. Dalam hadits qudsi juga, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini senantiasa melakukan kesalahan laili wan-nahar, di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tetapi ketahuilah, aku ini adalah Tuhan kalian yang akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Beristighfarlah kepadaku. Jadi Allah langsung yang meminta agar kita beristighfar. Jangan sampai kita merasa, tahu gitu Allah kalau saya bersalah, maafkan aja itu. Istighfar. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, kalau kita bisa menghafalkan tadi Sayyidul Istighfar, ya lebih bagus lagi. Nah, ini juga sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman yang diseru, bukan orang kafir. Orang beriman, orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya, disuruh bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena terkadang kita ini tanpa sadar, disadari atau tidak, terkadang terjatuh ke dalam tazkiyatun nafs. Sudah merasa diri baik, sudah merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga kita butuh untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini persiapan yang kedua. Bulan suci, mempersiapkan diri kita dengan mensucikan hati. Itu dengan istighfar. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Sebagaimana perkataan ulama kita, man lam ya'rifu syai'an adah. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu, boleh jadi dia akan memusuhinya. Tidak kenal maka tidak sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk masalah hukum fikih.
Iya. Hukum-hukum atau fikih puasa ya. Ini juga perlu untuk kita pelajari, untuk kita ketahui apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Apatah lagi masih ada utang puasa. Ibu-ibu ini pasti ada. Karena tiap bulan ada tahunya. Iya. Wa dainullahi ahaqqu ayyuqda. Dan utang kepada Allah itu yang paling utama untuk kita selesaikan dulu. Iya. Apatah lagi di bulan Sya'ban ini adalah bulan memang yang ya, dalam riwayat Aisyah menjadikan bulan Sya'ban ini bulan untuk menyelesaikan utang puasa itu. Ya. Jadi kalau kita ingin sunnahnya Aisyah ya selesaikan memang di bulan Sya'ban ini. Ya berapa kalata? Ya berapa kalata? Jadi kita ingat-ingat memang berapa kalata. Ya. Kecuali memang ada yang setiap tahun melahirkan ya. Iya, saya setiap tahun misalnya. Iya. Ini sebagian ya ulama kita memandang ya cukup fidyah saja. Nah itu. Meskipun mayoritas ulama tetap mengqadha karena mengkiaskan dengan orang sakit. Tapi kalau saya sendiri ya kalau saya ya fidyah. Ya, saya berikan masukan kepada keluarga saya untuk fidyah saja. Tapi tergantung dari keluarga kita apakah dia terima atau tidak. Kalau mau puasa ya silahkan. Ya. Nah ini yang terpenting ini. Iya. Kalau ada utang puasa kita maka kita menyelesaikannya. Ya. Sekaligus latihan kalau kita menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian juga kalau kita mengamalkan ini sekalian, maka kita juga perlu melatih anak-anak kita. Ya, melatih anak-anak kita. Ini riwayatnya akan kita sebutkan dari Rubai binti Muawiyah. Rubaiyah binti Muawiyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Fakunna nasumuhu wa nasumu siyamana as-sighar wa nadhhabu ila al-masjid fanaj'al lahumul lu'bah." Iya. Jadi kami berpuasa dan melatih anak-anak kecil. Iya, untuk berpuasa. Jika salah seorang dari mereka menangis karena lapar, kami memberinya mainan. Iya. Sampai dia tenang. Iya. Jadi kalau dia umur ya sekitar 7 tahun ya bisa 7 tahun. Kalau di bawah umur 7 tahun itu ya bisa setengah hari lah. Ya setengah hari. Tapi jangan kita orang besar yang setengah hari. Ya, sudah balik. Ini cuma untuk pembelajaran anak kecil. Kan ada juga biasa itu. Setengah hari ini hari, besok setengah hari bilang 1 hari itu. Ya, begitu seterusnya. Karena ini untuk pembelajaran di bawah usia 7 tahun. Ya. Kenapa di bawah usia 7 tahun? Ya, 7 tahun ini juga lah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk rutin melaksanakan sholat. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum 7 sinin, wadribuhum alai wa hum 10 sinin." Perintahkan anakmu melaksanakan sholat ketika dia berumur 7 tahun. Maka kita kiaskan dari sini nih. Umur 7 tahun itu sudah bisa kita latih untuk puasa full, bukan setengah hari. Ya. Adapun di bawah 7 tahun itu setengah hari mau. 5 tahun. Ya. 5 tahun mau. Apa setengah hari mau. Ya. Atau 6 tahun. 7 tahun kita upayakan di situ. Ya. Untuk ya mengamalkan tadi riwayat. Nah, kalau 10 tahun kata Nabi SAW, wadribuhum wa hum 10 sinin. Kalau dia sudah 10 tahun, pukul dia dengan pukulan yang mendidik. 10 tahun. Ya. Jadi kuat nih itu kalau 10 tahun puasa. Insyaallah. Kadang tidak ada mikalahnya juga.
Bahkan ada 7 tahun ya, anak-anak sudah kuat untuk melaksanakan puasa. Iya. Kemudian di antara bekal yang perlu untuk kita siapkan adalah juga melakukan silaturahim. Ya, silaturahim. Apalagi di zaman kita ini, Masya Allah, kita dimudahkan silaturahim itu dengan video call, dengan komunikasi lewat telepon dan sebagainya dan keluarga. Tapi kalau yang lebih dianjurkan adalah silaturahim, bertemu ya dengan keluarga kita. Apatah lagi yang memang ada semacam ya masalah ya, hal-hal yang kurang berkenan, maka ini penting untuk kemudian kita bersilaturahim. Ya. Karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya inna a'mala ibni Adam yurfa yaumal isnaini wal khamis. Ini juga di bulan Sya'ban. Ya. Amalan itu diangkat. Ya. Maka kata Nabi SAW, fayaghfirullah kulla man la yusyrik billahi syai'a wa ya la yusyrik billahi syai'a illa rajulan. Maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, semuanya akan diampuni kata Allah, kecuali illa rajulan, kecuali 2 orang, bainahu wa baina akhihi syahna, antara dia dan saudaranya itu ada syahna, ada perselisihan ya, yang tidak kunjung ketemu, berselisih, tidak baik. Maka kata Allah pada para malaikat, unzuru hatta yastaliha, sampai 3 kali. Unzuru hatta yastaliha, unzuru hatta yastaliha. Tahan dulu amalannya 2 orang ini sampai dia berbaik kembali. Tahan dulu. Hatta yastaliha, sampai dia berbaik kembali. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Begitu jalan riwayat, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Iya, tali silaturahim. Karenanya dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kepada orang-orang yang ya mudah memberikan maaf. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu aw anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian wa afina 'anil nas, dia memaafkan manusia. Ya. Sifat memaafkan ini perlu untuk kita miliki jamaah sekalian. Nah, ini beberapa hal yang penting untuk kita kemudian saling mengingatkan kepada Allah. Kemudian kita banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi keluarga kita, memberkahi usia kita, anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah ya, dimudahkan pendidikannya, sehat walafiat, dijaga dari segala keburukan ya, sampai kemudian Allah menakdirkan mereka menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ya mungkin ini saja bekal yang bisa saya ya sajikan, karena inilah kemampuan saya ya, untuk kita bisa saling sharing. Jangan terlalu banyak, nanti saya juga tidak bisa amalkan. Iya, ini saja. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang persiapan yang pertama adalah menjaga niat kita ya, untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian melatih diri kita untuk banyak melakukan ibadah ya, terkhusus ibadah puasa, banyak beristighfar kepada Allah,
dengan mengamalkan tadi yang kita sebutkan. Kemudian mendidik anak-anak kita juga terbiasa melakukan aktivitas ibadah, ya. Apatah lagi, ya, di bulan Ramadan ini tetap sekolah ya, Ustaz, anak-anak tetap sekolah. Iya. Ini jangan sampai anak kita cuma tidur di kelas nanti. Kalau tidak ada bantuan dari orang tua untuk melatih anak-anak di rumah puasa. Ya, siapkan memang makin. Jangan sampai di bulan Ramadan lengkap bekalnya, balas tasnya dengan ustazanya. Jadi dilatih memang anak-anak kita. Kalau tidak bisa 1 hari, setengah hari, ya, setengah hari, ya, agar kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang baik, ya, bagi anak-anak kita. Meskipun kami pribadi ini masih terus, ya, berusaha untuk melatih anak-anak, tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa kemudian kita realisasikan dalam keluarga kita, insyaallah ta'ala. Kemudian juga adalah banyak bermajelis ilmu, ya, terkait masalah fikih puasa. Karena kalau kita mau bahas fikih puasa ini, tidak cukup waktu ini, ya, tidak cukup waktu, ya. Hanya kepada kita semua, ya, untuk, ya, menambah bekal kita mendatangi atau mendengarkan majelis-majelis ilmu yang berkaitan dengan fikih puasa. Kemudian bagi yang punya utang puasa, ya, untuk segera diselesaikan karena kita sudah berada di pertengahan ini. Sudah ada di pertengahan. Jangan sampai kita merencanakan seperti di luar, ya. Di mana kini jalan-jalan dulu sebelum masuk Ramadan. Iya, padahal belum selesai nih, ya, diqadha puasa. Ya, ini dulu yang kita prioritaskan. Nanti setelah selesai, ya, ayo kita refreshing dulu. Refreshing. Kemudian silaturahim dan saling memaafkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min 'ainin la tadma' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi wa ja'alna fihi minal mutaqabbalin wal maghfur lahum wa ja'alna min utaqaika minan nar ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratana wa amin raw'atana. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina. Wa na'udzu bika wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.